Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali Nena Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Ibu Vina di Jakarta Utara. Pak Agus, perusahaan kami apabila memberikan bingkisan Hari Raya Imlek kepada karyawan, apakah dari sisi perusahaan dapat dibiayakan? Kalau bisa dibayarkan, apakah harus dikenakan pajak kepada karyawan atas nilai bingkisan tersebut dan juga apakah ada batasan nilai dari bingkisan ini? Ibu Vina di Jakarta Utara, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Santolihin, tax partner dari ATS Consulting. Baik, saya menjawab pertanyaan Bu Vina. Jadi perusahaan Bu Vina memberikan bingkisan Hari Raya Imlek ya kepada karyawan. Nah, di sini Bu Vina menanyakan dari sisi perusahaan, apakah pemberian bingkisan ini bisa dibiayakan? Nah, kalau bisa dibiayakan bagaimana? Apakah dikenakan pajak atas bingkisan tersebut? Baik. Jadi gini Bu Vina. Jadi pada prinsipnya pemberian atau imbalan dalam bentuk barang ya kepada karyawan itu disebut namanya natura. Ya, natura. Jadi kalau ada namanya pemberian dalam bentuk fasilitas juga itu disebut namanya kenikmatan. Ya, jadi selain perusahaan kalau memberikan imbalan ya kepada karyawannya bisa dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang dan juga bisa dalam bentuk fasilitas. Ya. Nah, kalau pemberian dalam bentuk uang kan jelas ya. Misalnya pemberian gaji ya, diberikan honorarium atau bonus ya dalam bentuk uang ya memang itu terutang pajak seperti itu ya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Nah, sedangkan kalau dalam bentuk pemberian dalam bentuk barang ya tadi kan sudah saya sampaikan bahwa pemberian dalam bentuk barang itu disebut natura ya. Nah, untuk undang-undang yang baru ya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan kalau untuk natura dan atau kenikmatan itu merupakan objek pajak. Nah, memang berbeda ya dari undang-undang tahun sebelumnya yang menyatakan kalau untuk natura dan kenikmatan itu bukan merupakan objek pajak. Nah, tetapi ada pengecualian ya, ada pengecualian terkait atas natura dan kenikmatan ini yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, apa saja ya bentuk natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak itu ya. Jadi saya akan jelaskan ya. Yang pertama itu adalah makanan atau minuman yang dibagikan kepada seluruh pegawai ya, dan juga ada lagi natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Nah, dan selanjutnya ada natura dan kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, dan selanjutnya ada natura dan atau kenikmatan yang bersumber dari atau dibiayai oleh APBN atau APBD. Nah, dan yang terakhir ada natura dan kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nah, untuk natura ya yang diberikan dalam bentuk makanan, bahan minuman kepada seluruh pegawai itu diatur juga ya di ketentuan lebih lanjut di aturannya teknisnya di PMK 66 tahun 2023. Ya, jadi untuk pemberian bingkisan Hari Imlek ya kepada karyawan ya itu jelas ya pemberian dalam bentuk natura ya jelas itu atas pemberian natura itu bisa dibiayakan ya oleh perusahaan Bu Vina. Nah, dasar hukumnya di mana? Dasar hukumnya di pasal 6 ayat 1 di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, sedangkan untuk pemberian bingkisan hari raya agama ya baik itu hari raya agama Muslim ya untuk Kristiani ya atau Hindu, Buddha ya dan juga Konghucu ya untuk pemberian bingkisan Hari Raya Imlek ini kepada karyawan itu dikecualikan dari objek pajak penghasilan tanpa ada batasan nilai. Ya, jadi dalam hal ini perusahaan Bu Vina tidak perlu melakukan pemotongan pajak kepada karyawan yang menerima bingkisan Hari Raya Imlek tersebut. Nah, kalau kita lihat lampiran di daftar lampiran di PMK 66 tahun 2023 ya, di situ mengatur mengenai daftar natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Nah, salah satunya adalah bingkisan dari pemberi kerja berbentuk bahan makanan, bahan minuman,
dalam rangka hari besar keagamaan ya. Jadi hari besar keagamaan bisa hari raya Idul Fitri, hari raya Natal, hari raya Nyepi, Waisak maupun tahun baru Imlek yang mana diterima oleh bingkisan itu diterima oleh seluruh pegawai. Nah, dan bagaimana? Apakah ada pengecualian ya? Ada batasan nilai nggak? Tidak ada batasan nilai ya terkait untuk bingkisan atas yang diberikan kepada karyawan untuk hari raya keagamaan itu. Tetapi ada pengecualian untuk bingkisan yang diberikan bukan dalam rangka hari raya keagamaan. Ya, ada pengecualian nih. Kalau bingkisan yang diberikan kepada karyawan bukan dalam rangka hari raya keagamaan, ya, itu ada batasan nilai. Ya, batasan nilainya tidak lebih dari 3 juta rupiah per pegawai setiap tahunnya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk pemberian bingkisan hari raya keagamaan kepada seluruh pegawai itu bukan merupakan objek pajak. Oke, demikian. Saya Agus Santolihin, semoga bermanfaat untuk Bu Vina dan pendengar PAS FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis PAS FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.